Saat aku baru berusia 13 tahun, aku menyadari bahwa terkadang orang yang seharusnya paling melindungimu justru bisa menjadi musuh paling jahat dalam hidupmu. Kisah yang akan kuceritakan hari ini adalah kisahku sendiri. Kisah tentang kesedihan dan depresi, tapi lebih dari itu, kisah tentang keberanian dan penyembuhan. Halo, anak-anakku tersayang. Namaku Siti Nurhaliza, tapi semua orang memanggilku Nenek Nur. Usia saya sekarang 73 tahun dan saya lahir di kota Cibinong, pinggiran Jakarta tahun 1952. Hari ini saya akan menceritakan kisah yang saya simpan dalam hati selama lebih dari 60 tahun. Sesuatu yang bahkan belum pernah saya ceritakan kepada anak-anak saya sendiri. Jadi kalau kalian sedang menonton video ini sekarang, tolong tekan tombol suka dan subscribe ke saluran ini. Karena dukungan kalianlah yang memberi saya keberanian untuk membicarakan hal-hal yang bahkan setelah sekian lama masih terasa seperti luka yang baru kemarin terjadi. Sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih karena minggu ini kita mencapai 20.000 subscriber. Itu jumlah yang sangat besar. Ya Allah, sebagai bentuk terima kasih untuk kalian semua di seluruh penjuru negeri ini, kami akan mengadakan undian hadiah senilai 3 juta rupiah di akhir bulan ini. Untuk ikut serta cukup subscribe ke saluran Dongeng Nenek, aktifkan lonceng notifikasi, tekan suka di video ini, dan tulis komentar dari kota mana kalian menonton. Bisa saja dari Bandung, bisa dari Makassar, bisa dari Medan, bahkan bisa dari luar negeri. Saya ingin mengenal kalian semua. Nah, kisah saya dimulai tahun 1965 saat saya berusia 13 tahun. Kami adalah keluarga sederhana yang tinggal di rumah kecil dengan 3 kamar di kota Cibinong. Ayah saya, Pak Hadi, bekerja sebagai sopir truk, mengantar barang ke berbagai daerah di Jawa Barat. Ia sering bepergian selama berhari-hari, kadang sampai berminggu-minggu. Ibu saya, Bu Sri, bekerja sebagai penjahit rumahan, menerima cucian dan setrikaan dari ibu-ibu kaya di sekitar kompleks. Jemuran di rumah kami tak pernah kosong. Spray dan pakaian selalu bergelantungan tertiup angin. Saya adalah anak keempat. Satu-satunya anak perempuan setelah 3 kakak laki-laki. Agus berusia 19 tahun, Didi 17 tahun, dan Rizky 15 tahun. Bagi ayah saya, punya anak perempuan setelah 3 putra adalah anugerah dari Tuhan. Ia memanggilku putri kecilnya, menyimpan permen di saku kemeja untuk diberikan setiap pulang kerja dan menggendongku sampai aku berusia 11 tahun. Padahal badanku sudah mulai besar. Saat ayah berada di rumah, aku merasa menjadi orang yang paling aman di dunia. Tapi semakin lama ayah semakin jarang pulang. Perjalanan makin jauh, pengiriman makin sering. Kadang ia pergi sampai 20 hari. Dan saat salah satu kepergiannya yang panjang itulah segalanya mulai berubah. Bulan Maret 1965, panas di Jawa Barat masih terasa menyengat. Ibu pergi mengantarkan pakaian ke pelanggan dan meninggalkanku di rumah bersama saudara-saudaraku. Jaga rumah ya, Siti, katanya sebelum pergi. Kakak-kakakmu di rumah minta bantuan mereka kalau butuh sesuatu. Sore itu aku sedang mencuci piring di dapur ketika aku merasa ada seseorang berdiri di belakangku. Ternyata Agus, kakakku yang paling tua. Ia mendekat terlalu dekat, cara yang belum pernah dilakukannya sebelumnya. Siti, kamu mulai beranjak jadi gadis dewasa, ya, katanya dengan nada suara yang membuat bulu kuduku merinding. Aku mencoba menjauh, tapi ia memegang lenganku. Cat, sedang apa? Tanya ketakutan. Lepaskan. Aku lagi cuci piring. Saat itulah Didi masuk ke dapur. Aku pikir ia akan menegur Agus membelaku. Tapi senyum di wajahnya mengatakan sebaliknya. Mereka sudah merencanakannya. Aku bisa merasakannya. Tak lama kemudian,
Rizky muncul bersandar di ambang pintu dengan sorot mata yang belum pernah kulihat sebelumnya. "Ibu enggak pulang sampai malam," kata Didi. "Enggak akan ada yang tahu." Apa yang terjadi di dapur sore itu masih membuatku mual setiap mengingatnya. Mereka adalah kakakku, orang yang seharusnya melindungiku. Tapi hari itu mereka menjadi algojoku. Mereka bertiga merencanakan semuanya seolah-olah aku bukan manusia, hanya barang. Setelah semuanya selesai, Rizky, yang paling muda, hanya 15 tahun berkata pelan sesuatu yang menghantuiku hingga hari ini. "Kalau kamu bilang siapa-siapa, enggak akan ada yang percaya. Mereka akan bilang, kamu bohong, kamu yang pengen." Aku tergeletak di lantai dapur hampir 1 jam setelah mereka pergi. Aku tak bisa bangkit. Aku tak bisa berhenti menangis. Saat akhirnya bisa berdiri, aku langsung ke kamar mandi. Aku mandi sampai air habis, menyikat tubuhku sampai memerah, seolah bisa menghapus semua yang baru terjadi. Saat ibuku pulang dan aku harus berpura-pura semuanya baik-baik saja. Itulah hal paling berat yang pernah kulakukan dalam hidupku. "Kamu enggak apa-apa, Siti?" tanyanya melihat mataku yang sembab. "Iya, Bu. Cuma pusing sedikit." Malam itu aku mengunci pintu kamarku dan mendorong lemari ke arah pintu untuk menghalanginya. Tapi itu tidak ada gunanya. Keesokan paginya ketika ibuku pergi ke pasar, mereka kembali. Agus mendobrak pintuku dengan satu dorongan yang membuat lemari bergeser jatuh. "Enggak ada gunanya kamu kunci-kunci diri." "Bodoh," katanya dengan Didi dan Rizky berdiri tepat di belakangnya. "Rumah ini milik kita juga." Dan dari situlah neraka pribadiku dimulai. Setiap kali Bu Sri keluar rumah, setiap ketidakhadiran Pak Hadi menjadi vonis bagi diriku. Mereka bergantian. Satu mengawasi apakah ada orang datang sementara dua lainnya. Aku bahkan tak sanggup menyelesaikan kalimat itu. Penyiksaan itu makin sering makin brutal. Mereka tahu persis kapan mereka bisa bertindak. Mereka tahu jadwal ibuku lebih baik daripada ibuku sendiri. Mereka tahu bahwa tiap Selasa dan Kamis, ibu mengantar pakaian dan akan mengobrol lama dengan tetangga sore harinya. Mereka tahu bahwa tiap Sabtu pagi ibu ke pasar dan butuh waktu minimal 2 jam. Dan mereka tahu bahwa ayah hanya akan kembali setelah berhari-hari di jalan. Aku mulai berubah dari gadis ceria dan banyak bicara menjadi bayangan yang tak bernyawa. Aku berhenti makan dengan benar. Tubuhku menyusut. Lingkaran hitam selalu mengelilingi mataku di sekolah. Nilaku Angelo, aku yang dulunya murid teladan, mulai sering bolos. Nilai-nilaiku turun drastis. "Siti, kenapa denganmu?" tanya guruku suatu hari. "Kamu dulu rajin dan semangat." Aku ingin sekali menceritakan yang sebenarnya saat itu. Tapi kata-kata Rizky terngiang di kepalaku. "Tak akan ada yang percaya padamu." Dan aku pun mulai ragu pada diriku sendiri. Apakah aku yang memancing mereka? Apakah ini semua salahku? Pertanyaan-pertanyaan itu menyiksaku setiap hari. Di rumah aku mulai berpakaian berbeda. Aku memakai baju longgar dan jelek. Berusaha menyembunyikan tubuhku, membuat diriku tak terlihat. Aku memotong rambutku pendek, berhenti tersenyum. Aku melakukan segalanya agar tak menarik perhatian, tapi semuanya sia-sia. Semuanya justru memburuk. Suatu hari setelah penyiksaan yang sangat kejam, Didi memegang kedua lenganku sementara Agus mendekat ke wajahku. "Kalau kamu coba cerita ke Pak Hadi saat dia pulang, kami akan bilang kamu yang menggoda kami. Kami akan bilang kamu juga genit sama anak laki-laki di sekolah. Siapa yang akan dia percaya? 3 anak laki-lakinya atau anak perempuan yang kelakuannya makin aneh. Manipulasi mereka kejam dan terencana. Mereka tahu tepat apa yang harus dikatakan agar aku diam dan merasa bersalah.
Mereka bahkan mulai mengarang cerita ke ibuku. Bilang kalau mereka melihatku ngobrol dengan laki-laki lebih tua di ujung gang. Siti makin genit. "Bu," kata Agus saat makan malam. "Kemarin dia ngobrol sama laki-laki yang sudah kerja." Busri akan menatapku curiga dan cemas. "Benar itu, Nak?" "Enggak, Bu. Sumpah enggak benar." Tapi Didi akan bersih keras. "Kami lihat sendiri." Perlahan, mereka juga menghancurkan hubunganku dengan ibuku. Ia mulai tidak percaya padaku, mulai mengawasiku, tapi bukan dengan cara yang kubutuhkan. Ia mengawasiku untuk memastikan aku tidak menggoda mereka, memastikan aku tak berlaku tidak pantas. Satu-satunya yang memberiku kekuatan adalah harapan akan kepulangan Pak Hadi. Ketika ia ada di rumah, mereka tak berani mendekatiku. Ayahku selalu menjadi pelindungku, pahlawanku. Seandainya dia tahu, tapi bagaimana aku bisa memberitahunya? Bagaimana aku bisa membuatnya percaya? Bulan demi bulan berlalu dan tubuhku mulai menunjukkan tanda-tanda tak sanggup lagi menanggung semuanya. Aku mulai mengalami pendarahan di luar masa haid. Rasa sakit yang membuatku pingsan, demam yang datang dan pergi tanpa sebab. Suatu malam, setelah penyiksaan dari ketiganya yang sangat parah, aku mulai mengalami pendarahan hebat. Itu bukan haid, itu jauh lebih parah. Rasa sakitnya sangat luar biasa sampai aku pingsan di kamar mandi. Saat aku sadar, aku sudah tergeletak di lantai dikelilingi genangan darah. Aku bahkan tak punya tenaga untuk memanggil bantuan. Rizky yang menemukanku seperti itu. Aku melihat kepanikan di matanya. "Didi, Agus, kesini cepat," teriaknya. Sepertinya kali ini kita keterlaluan. Mereka membopongku ke tempat tidur, membersihkan kamar mandi, mengganti bajuku. Mereka panik. "Kalau ini ketahuan, kita tamat," kata Agus. "Bilang saja dia jatuh dari tangga belakang." Mereka meninggalkanku di kamar, masih berdarah. Meskipun sudah mulai berkurang, rasa sakit itu tak tertahankan, tapi aku bahkan tak punya tenaga lagi untuk menangis. Aku hanya berdoa memohon kepada Tuhan agar membawaku pergi dari tempat itu dengan cara apapun. Malam itu sebuah keajaiban terjadi. Keajaiban yang sampai hari ini masih kusyukuri. Pak Hadi pulang lebih awal dari perjalanannya. Ia seharusnya baru tiba keesokan harinya, tapi ternyata pekerjaannya selesai lebih cepat dari jadwal. Aku ingat ia masuk ke kamar dalam gelap untuk memberiku ciuman selamat malam seperti yang selalu ia lakukan tiap pulang dari luar kota. Aku ingat saat ia menyalakan lampu dan menyadari ada yang tidak beres. "Siti, anakku, bangun." Panggilnya mengguncangku pelan. Tangannya menyentuh sepraah oleh darah. "Ya Allah, apa yang terjadi di sini?" "Busri, cepat ke sini sekarang juga." Aku membuka mata dengan susah payah dan melihat Pak Hadi, pahlawanku dengan mata penuh air mata dan ketakutan. Aku mencoba tersenyum, mencoba mengatakan bahwa aku senang ia sudah pulang, tapi yang keluar dari mulutku hanya bisikan lemah. "Ayah, tolong aku." Dan itulah kalimat terakhir yang kuucapkan sebelum pingsan lagi. Suara panik ayahku memanggil ibu. Kekacauan yang menyelimuti rumah, perjalanan menuju rumah sakit, semua itu menjadi potongan memori yang kabur. Tapi aku ingat jelas tatapan mata kakak-kakakku saat mereka mengangkatku keluar rumah dalam pelukan Pak Hadi. Tatapan penuh teror. Bukan karena kondisi kesehatanku, tapi karena mereka tahu kali ini tak akan ada jalan untuk bersembunyi. Aku dibawa ke rumah sakit Santo Helena nyaris tanpa nyawa. Tekanan darahku sangat rendah. Aku kehilangan banyak darah. Aku mendengar suara para dokter seperti dari kejauhan membicarakan hal-hal yang tak ku mengerti. Tapi ada satu kalimat yang terukir selamanya di ingatanku.
Gadis ini adalah korban pelecehan seksual berulang yang sangat brutal. Kita harus segera menghubungi polisi. Ruang IGD berubah jadi kekacauan. Pak Hadi yang biasanya tenang mulai berteriak membanting barang-barang. 3 perawat sampai harus menahannya. Aku belum pernah melihat ayahku seperti itu. Siapa yang melakukan ini pada putriku? Siapa? Teriaknya dengan keputusasaan yang menghancurkan hatiku. Busri menangis di sudut ruangan dalam kondisi syok, mengguncangkan tubuhnya seperti anak kecil ketakutan. Sepertinya ia tak mampu mencerna apa yang sedang terjadi. Sementara para dokter bergegas menstabilkan kondisiku, seorang petugas sosial masuk ke kamar. Ia perempuan muda dengan mata lembut dan suara tenang. Ia mendekat ke tempat tidur dan menggenggam tanganku. Siti, namaku Bu Ratna. Aku di sini untuk membantumu. Bisakah kamu ceritakan siapa yang melakukan ini padamu? Aku membuka mulut, tapi tak ada suara keluar. Aku menatap ayahku yang sedang bersandar ke dinding dalam keadaan hancur oleh rasa sakit. Aku menatap ibuku yang terlihat seperti menua 10 tahun hanya dalam 1 malam. Bagaimana aku bisa mengatakan yang sebenarnya? Bagaimana aku bisa menghancurkan keluargaku sendiri? Itu sekelompok anak laki-laki. Bisikku waktu pulang sekolah. Kebohongan itu keluar nyaris tanpa kupikirkan. Aku enggak kenal mereka. Mereka bukan dari daerah sini. Kebohongan pertamaku dan itu akan menjadi yang pertama dari banyak kebohongan yang akan kucapkan dalam bulan-bulan berikutnya. Kebohongan untuk melindungi orang-orang yang tak pantas mendapat perlindungan. Kebohongan yang menggerogoti jiwaku seperti racun. Aku dirawat seminggu di rumah sakit. Aku harus menjalani operasi darurat. Dokter berkata, trauma internalnya sangat parah. Aku hampir kehilangan rahimku di usia 13 tahun. Aku mungkin tak akan bisa memiliki anak. Mereka memperingatkan orang tuaku. Selama seminggu itu, aku tak melihat Agus, Didi, atau Rizky sama sekali. Ayah dan ibu bergantian menemaniku siang dan malam. Pak Hadi menggenggam tanganku saat aku tidur. Dan ketika aku terbangun, dia masih di sana dengan wajah lelah, mata cekung, dan janggut belum dicukur. Ayah akan cari siapapun yang melakukan ini padamu, Putri. Janjinya walau harus membalik seluruh kota ini. Polisi datang beberapa kali. Mereka mengajukan pertanyaan yang sama dan aku memberikan jawaban samar yang sama. Aku tak bisa mendeskripsikan pelaku. Aku tak tahu dari mana mereka. Aku pura-pura tak yakin akan apapun. Para petugas saling melirik dengan curiga. Mereka tahu aku menyembunyikan sesuatu. Nak, kamu harus bantu kami, kata seorang detektif berambut abu-abu. Kalau kamu enggak jujur, orang-orang itu bisa melakukan hal yang sama ke gadis lain. Kalimat itu menghantuiku, membayangkan bahwa saudara kandungku sendiri bisa menyakiti anak perempuan lain. Tapi di sisi lain, bagaimana mungkin aku menghancurkan keluargaku sendiri? Bagaimana aku sanggup membuat ayahku kehilangan bukan hanya putrinya, tapi juga ketiga putranya? Malam sebelum aku dipulangkan dari rumah sakit, aku mendapat kunjungan yang tak terduga. Bu Sri pulang sebentar untuk mandi dan Pak Hadi pergi membeli makanan di kantin rumah sakit. Aku sendirian di kamar hampir 1 jam. Pintu terbuka perlahan dan Rizky masuk. Adikku yang paling kecil, hanya 2 tahun lebih tua dariku, kini tampak tak dikenali. Kurus, pucat dengan lingkaran hitam dalam di bawah matanya. Ia terlihat seperti sudah menua bertahun-tahun hanya dalam waktu seminggu. Naluri pertamaku adalah berteriak, tapi ia mengangkat kedua tangan sebagai tanda menyerah. Siti, tolong. Aku cuma mau bilang. Suaranya bergetar. Lalu ia mulai menangis. Sesuatu yang belum pernah kulihat darinya sebelumnya. Aku minta maaf.
Sungguh-sungguh minta maaf. Aku tetap diam menatap anak laki-laki yang pernah ikut menyiksaku itu kini menangis di hadapanku. Agus dan Didi bilang kalau aku nggak ikut, mereka bakal menghajarku. Katanya aku bukan laki-laki sejati. Aku nggak mau. Aku sumpah aku nggak mau pergi. Itu saja yang sanggup kucapkan sebelum ayah kembali. Dia curiga sama kita. Tahu nggak? Dia udah tanya berkali-kali kita kemana waktu itu. Dia juga nanya ke tetangga, apakah ada yang lihat hal aneh. Agus panik. Aku tak menjawab. Sebagian dari diriku ingin Pak Hadi mengetahui semuanya agar keadilan ditegakkan. Tapi sebagian lainnya tahu itu akan menghancurkan keluarga kami selamanya. Kamu belum bilang apa-apa, kan? Tanya Rizky gugup. Kalau kamu cerita, pergi ulangku lebih tegas. Aku nggak mau dengar ancaman. Ini bukan ancaman, katanya pelan sambil melangkah ke pintu. Tapi kamu tahu sendiri seperti apa, ayah. Kalau dia tahu, dia akan membunuh kami. Beneran? Lalu ia pergi sebelum aku sempat menjawab. Aku menatap pintu yang tertutup rapat. Air mata mengalir di pipiku. Karena bagian terburuknya adalah dia benar. Pak Hadi yang selalu lembut dan penyayang juga punya batas. Dan batas itu adalah keselamatanku. Aku pulang ke rumah hari Minggu sore. Pak Hadi telah membersihkan dan merapikan kamarku, membelikan sprei baru, bahkan mengecat ulang dinding dengan warna kuning muda yang selalu kusukai. Biar kamu merasa seperti tinggal di tempat baru, jelasnya awal yang baru, sebuah kunci pintu baru yang kuat dipasang. Ia menyerahkannya dengan serius. Tak ada yang boleh masuk ke sini tanpa izinmu. Siapapun, hari-hari pertama di rumah terasa aneh. Kakak-kakakku nyaris tak pernah muncul jika aku atau Pak Hadi ada di ruang tengah. Mereka pergi pagi-pagi dan pulang malam menghindari tatap muka. Busri berusaha bersikap seolah semuanya bisa kembali seperti semula. Ia memasak makanan favoritku, menyisir rambutku seperti dulu waktu kecil, mencoba membuatku tersenyum. Tapi ada sesuatu yang rusak di antara kami. Sesuatu yang aku tak tahu bisa diperbaiki atau tidak. Nak, kamu harus makan, katanya sambil memperhatikan aku yang nyaris tak menyentuh makanan. Kamu butuh tenaga. Tapi bagaimana menjelaskan bahwa setiap suapan terasa seperti siksaan? Bahwa aku tak merasa lapar, tak merasa apa-apa selain kekosongan yang besar? Pak Hadi memperpanjang cuti kerjanya. Ia bilang tak akan kembali ke jalan sampai aku benar-benar pulih dan para pelaku tertangkap. Ia menghabiskan hari-hari di kantor polisi, berbicara dengan penyidik, menawarkan hadiah, mencetak poster berdasarkan deskripsi samar yang kuberikan tentang pelaku rekaan itu. Malam harinya ia akan duduk di pinggir ranjangku, menggenggam tanganku hingga aku tertidur. Tak akan ada lagi hal buruk menimpamu, putriku. Janjinya tak akan pernah lagi. Tapi luka itu sudah terlanjur terjadi dan luka itu masih tinggal di bawah atap yang sama. Mimpi buruk mulai muncul hampir seketika. Aku akan terbangun di tengah malam sambil menjerit, menggigil, berkeringat, menghidupkan kembali setiap detik horor itu. Pak Hadi akan berlari masuk, memelukku, mencoba menenangkan. Kadang aku begitu histeris sampai harus minum obat penenang dari dokter. Itu cuma mimpi, nak, katanya sambil menghapus air mataku. Mimpi tak bisa menyakitimu. Tapi itu bukan sekadar mimpi, itu adalah kenangan. Kenangan-kenangan itu terus menghantuiku selama puluhan tahun. Di sekolah, keadaannya tak lebih baik. Meski tak ada yang tahu secara resmi apa yang terjadi padaku, rumor menyebar seperti api membakar ladang kering. Kota kecil punya telinga besar dan mulut yang lebih besar lagi. Itu gadis yang diserang. Bisik mereka di lorong saat aku kembali ke kelas hampir sebulan kemudian.
Katanya pelakunya laki-laki dari luar kota. Satu gerombolan. Sebagian orang memperlakukanku seperti aku mengidap penyakit menular. Yang lain menatapku dengan iba begitu dalam sampai rasanya lebih menyakitkan dari apapun. Teman-temanku tak tahu bagaimana bersikap, tak tahu apa yang harus dikatakan, tak tahu bagaimana harus bertingkah. Aku mulai mengasingkan diri lebih dalam. Aku menghabiskan waktu istirahat sendirian, duduk di bawah pohon di halaman, menjauh dari tatapan dan bisikan. Nilai-nilaiku yang sebelumnya sudah buruk semakin menurun. Para guru mencoba memaklumi, tapi aku bisa melihat kekecewaan di mata mereka. Siti dulu murid yang sangat menjanjikan. Ku dengar kepala sekolah berkata kepada guruku saat aku lewat di depan ruangannya. Sayang sekali ini semua terjadi. Apa dia bisa pulih di rumah? Ketegangan bisa dirasakan dengan jelas. Pak Hadi tetap bertekad mencari para pelaku, tapi makin frustrasi karena tak ada perkembangan berarti. Busri berusaha menjaga ketenangan, selalu berjalan di atas ujung kaki. Seolah takut suara kecil pun bisa memecah keluarga yang sudah hancur ini. Kakak-kakakku mengambil jalannya masing-masing. Agus yang tertua sekaligus pemimpin mereka bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Kadang ia bahkan berpura-pura baik padaku, menawarkan bantuan PR, menanyakan apakah aku mau menonton televisi. Aku khawatir padamu, Dit. Katanya dengan kepalsuan yang membuatku mual. Kita harus saling mendukung di masa sulit ini. Didi yang tengah memilih untuk sepenuhnya menjaga jarak. Ia menghabiskan lebih banyak waktu di luar rumah, bekerja di bengkel, dan hanya pulang untuk tidur. Jika terpaksa berada di ruangan yang sama denganku, seperti saat makan malam, ia tak pernah menatapku dan tak mengucapkan sepatah kata pun. Rizky yang paling muda tampaknya hancur seperti aku. Ia terlihat makin kurus juga mengalami mimpi buruk seperti diriku dan terlonjak jika disentuh tiba-tiba. Beberapa kali aku memergokinya menatapku dari kejauhan dengan mata yang penuh penyesalan dan rasa takut. Suatu malam, sekitar 3 bulan setelah aku keluar dari rumah sakit, aku mendengar pertengkaran hebat di kamar orang tuaku. Pak Hadi jarang sekali meninggikan suara, jadi aku langsung siaga. Ada yang gak beres dari semua cerita ini, Sri, bentaknya. Kamu gak lihat anak-anak itu bertingkah sangat aneh. Kamu maksud apa, Hadi? Jawab ibuku dengan suara bergetar. Ya Tuhan, mereka itu anakmu sendiri. Dan dia juga anakku. Lihat Siti Sri, lihat apa yang mereka lakukan pada anak perempuan kita. Dia enggak bisa tidur, enggak mau makan, enggak pernah tersenyum lagi. Mata itu bukan lagi mata anak-anak. Itu ulah penjahat-penjahat itu. Perampok entah dari mana, yang enggak ada satu orang pun tahu siapa. Enggak ada saksi, enggak ada jejak di kota Cibinong, tempat semua orang saling kenal. Aku menahan napas. Pak Hadi mulai curiga. Insting pelindungnya mulai mencium kebenaran di balik kebohonganku. Rizky hampir pingsan waktu. Kutanya dia di mana sore itu. Lanjutnya. Didi bahkan tak bisa menatapku. Dan Agus dia selalu defensif, selalu marah-marah. Ada sesuatu yang tidak cocok dalam cerita ini, Sri. Kamu mulai mengigau, kata ibuku. Tapi nadanya mengkhianati keraguannya. Itu karena kamu terlalu lelah, terlalu khawatir. Kamu sudah berbulan-bulan enggak tidur dengan benar. Aku akan cari tahu kebenarannya, ucap Pak Hadi dengan tekad yang membuatku gemetar. Apapun caranya, aku menutup pintu kamar dan menangis diam-diam hingga tertidur. Kebenaran itu sedang mendekat seperti badai besar di ufuk timur. Dan ketika kebenaran itu tiba, ia datang seperti badai besar yang menyapu segalanya di jalurnya. Hari itu Selasa, bulan Juni 1966.
Hampir 4 bulan sejak aku keluar dari rumah sakit. Hari itu dimulai seperti hari-hari lain dalam rutinitas muram baru kami. Pak Hadi pergi pagi-pagi sekali ke kantor polisi seperti yang ia lakukan hampir setiap hari. Bu Sri berada di halaman belakang, menjemur pakaian di tali jemuran. Aku sedang duduk di ruang tamu, mencoba berkonsentrasi pada pelajaran matematika yang tak ku mengerti sedikit pun. Tanpa suara, Agus masuk ke ruangan. Tahu-tahu aku sadar ia sudah duduk di sampingku di sofa. Seluruh tubuhku langsung membeku karena takut. "Kita harus bicara, Siti," katanya dengan suara lembut palsu yang biasa ia gunakan beberapa bulan terakhir. Kondisi seperti ini enggak bisa terus berlanjut. Aku langsung berdiri, siap lari, tapi ia memegang lenganku. "Tenang, aku enggak akan menyakitimu," katanya. Tapi genggamannya berkata sebaliknya, "Aku cuma mau kamu ngerti satu hal. Ayah mulai curiga sama kita. Kemarin dia tanya banyak ke Rizky dan anak itu hampir membuka semuanya. Kalau sampai ketahuan, seluruh keluarga kita hancur. Itu yang kamu mau?" Aku menatap matanya. Mata yang dulu milik seorang kakak, tapi kini adalah milik seorang monster. Dan entah dari mana datangnya, aku menemukan keberanian yang tak ku ketahui pernah kumiliki. "Lepaskan tanganku sekarang," kataku dengan gigi terkat. "Jangan pernah sentuh aku lagi." Ia terlihat terkejut dengan reaksiku. Ia melepaskan lenganku perlahan. "Kamu gak ngerti ya? Kalau kamu cerita yang sebenarnya, Pak Hadi akan membunuh kami." "Sungguh? Kamu mau itu terjadi dan hidup dengan rasa bersalah? Kamu enggak pikirkan nyawaku waktu kamu lakukan semua itu?" jawabku dengan air mata mengalir deras. "Kenapa aku harus mikirin nyawamu sekarang?" Wajah Agus memerah karena marah. Ia berdiri, tubuhnya jauh lebih tinggi dariku, mengintimidasi. "Kamu akan diam?" katanya sambil mendekat lagi. Atau aku sumpah, tapi ia tak sempat menyelesaikan kalimatnya. Pintu ruang tamu terbuka keras, membentur dinding. Pak Hadi berdiri di ambang pintu, memegang satu map dokumen. Wajahnya putih seperti kertas. "Jauhkan tanganmu dari anak perempuanku," katanya dengan suara yang bahkan tak ku kenal, rendah, terkendali, tapi mengandung kemarahan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Agus mundur 2 langkah, mengangkat tangannya. "Ayah, bukan seperti yang ayah pikirkan." Pak Hadi melemparkan map itu ke atas meja. Kertas-kertas berhamburan di lantai. Aku mengenali kop surat rumah sakit. "Aku baru saja dari rumah sakit Santo Helena," kata Pak Hadi masih dengan suara mengerikan itu. "Aku minta salinan hasil pemeriksaan Siti. Aku ingin mengirimnya ke spesialis di Jakarta." Ia memungut selembar kertas dari lantai, memegangnya seperti benda beracun. "Kamu tahu apa yang tertulis di sini, Agus?" "Dokter mendokumentasikan semua luka yang dialami adikmu secara rinci. Sangat rinci. Dan kamu tahu apa lagi yang dia tulis? Bahwa luka-luka ini cocok dengan pola penyiksaan berulang dalam jangka panjang. Ini bukan serangan satu kali seperti yang dikatakan Siti. Ini berbulan-bulan." Ia berbalik padaku. Mata penuh air mata. "Kenapa kamu bohong, Nak? Kenapa kamu lindungi orang yang melakukan ini padamu?" Aku membuka mulut tapi tak bisa bicara. Kata-kata tercekat di tenggorokan tertahan oleh bulan-bulan ketakutan dan rasa malu. Dia bingung. "Ya." Agus mencoba membela diri. "Dokternya juga bilang trauma bisa ganggu ingatan." "Diam kamu," bentak Pak Hadi. Akhirnya kehilangan kendali. "Aku dengar akhir dari percakapan kalian. Kamu akan diam." Apa yang harus dia diamkan, Agus? Apa? Saat itu juga pintu dapur terbuka dan Didi masuk.
Ia langsung berhenti begitu melihat pemandangan di ruang tamu seperti binatang yang tertangkap dalam bidikan senapan. "Pas banget kamu datang, Didi," kata Pak Hadi dengan senyum yang tidak mencapai matanya. "Ayah juga ingin bicara denganmu." Didi menatapku, menatap Agus, menatap kertas-kertas yang berserakan dan langsung paham apa yang sedang terjadi. "Ayah, aku bisa jelaskan," katanya pelan. Tapi Pak Hadi mengangkat tangan, menyuruhnya diam. "Panggil ibumu sekarang," perintah Pak Hadi. "Lalu cari Rizky. Aku ingin semua orang ada di ruangan ini dalam 5 menit." Didi ragu sejenak, jelas terlihat ia mempertimbangkan untuk kabur, tapi sorot mata Pak Hadi membuatnya patuh. Ia keluar ke halaman belakang sambil memanggil ibuku. Pak Hadi mendekatiku dan menggenggam tanganku. "Siti, nak, sekarang ayah butuh kamu untuk berani. Ayah butuh kamu berkata jujur seluruh kebenaran." Seberapun sakitnya, aku menatap Agus yang sedang menatapku dengan kebencian yang terasa seperti belati. Aku menatap pintu tempat Didi keluar dan aku memikirkan Rizky yang mungkin sedang bersembunyi di sudut rumah dikejar mimpi buruknya sendiri. "Mereka?" "Ya," bisikku. Akhirnya suara hampir tak terdengar. "Kakak-kakakku." Pak Hadi menutup matanya sejenak, seolah baru saja dipukul secara fisik. Saat ia membuka mata, aku melihat sesuatu dalam dirinya telah berubah untuk selamanya. "Sudah berapa lama?" tanyanya dengan suara gemetar. "Sejak bulan Maret, waktu ayah ke Surabaya untuk perjalanan panjang itu." 3 bulan, gumamnya menghitung cepat. "Ya Allah, 3 bulan. Busri berlari masuk ke ruang tamu dengan wajah panik. Didi mengekor di belakang pucat seperti mayat. "Apa yang terjadi, Pak Hadi?" tanyanya sambil melihat kekacauan di ruangan. "Mana Rizky?" tanya Pak Hadi mengabaikan pertanyaannya. "Gak tahu," jawab Didi. "Dia enggak di kamar, enggak di halaman juga." "Enggak masalah," ucap Pak Hadi sambil berdiri. "Siti baru saja bilang siapa yang sebenarnya menyakitinya." Busri menutup mulutnya, matanya membelalak ngeri. Dia tahu jauh di dalam hatinya, mungkin ia selalu tahu. "Itu enggak benar," kata Agus. Berusaha tetap tenang. Dia bingung. Trauma. Dia mengarang cerita. "Itu benar," kataku dengan kekuatan yang bahkan tak kusadari aku miliki. "Kalian bertiga sejak bulan Maret, setiap kali ibu pergi keluar, Busri jatuh berlutut di lantai sambil terisak. Didi bersandar ke dinding, seolah kakinya tak mampu menopang tubuhnya. Agus masih berdiri, tapi wajahnya kehilangan seluruh warnanya. Yang terjadi setelah itu seperti ledakan dalam gerakan lambat. Pak Hadi yang selama ini tenang dan tertahan berubah menjadi kekuatan alam. Ia menerjang Agus dengan teriakan yang seolah berasal dari kedalaman bumi. Pukulan pertama menghantam Agus hingga terlempar ke rak buku. "Pak Hadi, jangan!" teriak Busri. Berusaha bangkit tapi sudah terlambat. Bertahun-tahun kemarahan yang dipendam. Berbulan-bulan frustrasi tak berdaya dan pengkhianatan paling dalam meledak seketika. Pak Hadi mengangkat kerah baju Agus dan terus memukulinya sambil meneriakkan hal-hal yang tak pernah kudengar sebelumnya darinya. Didi mencoba menarik punggung ayahku, tapi justru terkena pukulan dan terlempar ke lantai. Busri menjerit. Aku pun menjerit. Ruang tamu berubah menjadi medan perang. Ketika para tetangga datang karena mendengar keributan, mereka melihat Pak Hadi sedang ditahan oleh 3 orang pria. Agus terkapar di lantai berlumuran darah. Didi bersandar ke dinding dengan hidung patah dan Busri memelukku di pojok ruangan, berusaha melindungiku. "Dia sudah gila," teriak seseorang. "Panggil polisi." Beberapa menit kemudian, mobil polisi memenuhi jalan di depan rumah kami. Para petugas masuk ke rumah, memisahkan semua orang.
Salah satu dari mereka yang mengenal Pak Hadi dari kunjungan rutinnya ke kantor polisi mencoba menenangkan. Pak Hadi, demi Tuhan, apa yang terjadi di sini? Mereka, anak-anakku sendiri, mereka Pak Hadi tak mampu menyelesaikan kalimatnya, tercekat oleh kemarahan dan rasa sakit. Dan saat itu aku yang bicara. Dengan kejernihan yang bahkan mengejutkanku sendiri, aku menceritakan semuanya kepada polisi. Setiap detail, setiap kekerasan, setiap ancaman, seolah bendungan dalam diriku runtuh dan kebenaran mengalir deras tanpa bisa dihentikan. Para polisi mendengarkan dengan hening, wajah mereka mengeras seiring setiap kata yang keluar dari mulutku. Saat aku selesai, salah satu dari mereka menoleh ke arah Agus dan Didi. Kalian berdua kami tangkap sekarang. Bagaimana dengan Rizky? Tanya seorang polisi muda. Apa dia juga terlibat juga? Jawabku sambil berlinang air mata. Tapi dia dipaksa oleh kakak-kakakku. Mereka mengancam akan memukulinya kalau tidak ikut. Saat itu juga seolah dipanggil oleh takdir, Rizky muncul di ambang pintu ruang tamu. Ia telah mendengar semuanya dari tempat persembunyiannya di dalam rumah. Wajahnya basah oleh air mata. Matanya merah karena terlalu banyak menangis. Itu benar, katanya dengan suara serak. Aku ikut melakukan itu. Aku juga pantas ditangkap. Pak Hadi yang sedang diberi pertolongan oleh petugas medis menatap Rizky dengan campuran jijik dan iba. Kau bukan anakku lagi, katanya singkat. Kalian semua bukan. Agus dan Didi diborgol dan dibawa ke mobil polisi. Rizky dibawa dengan mobil yang berbeda, tanpa borgol, tapi tetap dalam status tahanan. Sebelum naik mobil, ia menoleh ke arahku sekali lagi. Maafkan aku, Siti. Bisiknya lirih. Aku tahu aku tidak pantas, tapi maafkan aku. Aku tidak menjawab. Tak ada kata maaf di hatiku saat itu. Hanya kekosongan yang begitu dalam, seolah jantungku telah dicabut keluar dari dadaku. Dalam minggu-minggu setelahnya, keluarga kami menjadi topik utama di seluruh kota. Surat kabar lokal memuat berita kami dengan judul sensasional kakak-kakak kejam ditangkap di desa Mekarwangi. Ayah bongkar rahasia gelap keluarga berubah jadi beringas. Keluarga hancur oleh dosa tersembunyi. Persidangan berlangsung cepat untuk ukuran zaman itu. Ada bukti medis, kesaksianku, dan pengakuan Rizky. Agus dan Didi dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Rizky karena masih di bawah umur dan mengaku secara sukarela. Hanya dihukum 6 tahun di lembaga pembinaan khusus anak. Pak Hadi tidak pernah menjadi orang yang sama lagi. Sosok pria lembut dan penuh senyum yang dulu aku kenal hilang pada sore bulan Juni itu. Yang tersisa hanyalah bayangan, sosok pria yang hancur oleh rasa bersalah dan kemarahan. Ia tidak bisa menatap mataku tanpa menangis. Tidak bisa membicarakan kejadian itu tanpa tangannya gemetar. Ayah seharusnya tahu, katanya berulang kali seperti mantra. Ayah seharusnya lebih sering di rumah, seharusnya lebih perhatian. Ayah telah mengecewakanmu, putriku. Busri jatuh ke dalam depresi berat. Ia menghabiskan hari-harinya di ranjang. Tak makan, tak bicara. Ketika akhirnya ia mulai bangkit, rasanya seperti ia telah menua 2 dekade. Rambutnya memutih seluruhnya hanya dalam hitungan bulan. Kenapa aku tidak tahu? Ia menyiksa dirinya sendiri. Bagaimana bisa seorang ibu tak menyadari hal seperti ini? Rumah kami yang dulunya penuh suara dan kehidupan berubah menjadi makam. Kamar-kamar kakakku dikunci. Barang-barang mereka disimpan dalam kardus dan dinaikkan ke loteng. Nama mereka tak pernah disebut lagi. Seolah itu adalah kutukan. Di sekolah situasinya bahkan lebih buruk. Semua orang tahu apa yang terjadi. Beberapa memandangku dengan iba, yang lain dengan rasa ingin tahu yang mengerikan.
seolah aku tontonan sirkus. Bisikan-bisikan mengikutiku kemanapun aku melangkah. Itu dia gadis yang diperkosa oleh kakaknya sendiri. Katanya ayahnya hampir membunuh anak-anaknya waktu tahu. Katanya satu keluarganya gila semua. Aku tak kuat lagi. Setelah 2 minggu mencoba menahan tatapan dan bisikan itu, aku memohon kepada orang tuaku untuk memindahkanku ke sekolah lain. Tapi Pak Hadi punya ide yang berbeda. Kita tinggalkan tempat ini, katanya suatu malam saat makan malam yang sunyi. Tak ada lagi yang bisa kita dapatkan di sini. Hanya kenangan buruk. Pada bulan Agustus 1966, kami meninggalkan desa Mekarwangi. Pak Hadi mengajukan mutasi dari perusahaan transportasi tempat ia bekerja dan kami pindah ke Kota Harapan Baru hampir 250 km jauhnya. Sebuah kota di mana tak seorang pun mengenal kami. Tempat di mana kami tidak lagi menjadi keluarga dari kasus mengerikan itu. Kami tinggalkan rumah, perabotan, foto-foto, hampir semua yang bisa mengingatkan kami akan masa lalu. Kami memulai semuanya dari awal di sebuah apartemen kecil di pusat kota Harapan Baru dekat dengan Sungai Serayu. Tapi seperti yang aku temukan dengan penuh rasa sakit, sejauh apapun kau berlari, ada hal-hal yang tetap tinggal bersamamu. Seperti rantai tak kasat mata yang tak pernah benar-benar bisa dilepaskan. Bulan-bulan pertama di kota baru seperti hidup di dalam gelembung pelindung. Aku yang seumur hidup tinggal di kota datar kecil seperti desa Mekarwangi, kini dikelilingi oleh perbukitan, bangunan tua peninggalan Belanda, dan kabut yang menyelimuti segalanya di pagi hari yang dingin. Rasanya seperti kami terlempar ke abad yang lain, ke dunia yang berbeda. Kami memulai hidup baru pada bulan Agustus 1966. Aku baru saja berulang tahun ke-14. Pak Hadi mendapatkan pekerjaan tetap di kantor perusahaan transportasi tanpa harus pergi ke luar kota. Untuk pertama kalinya dalam ingatanku, ia hadir di rumah setiap hari. Busri bekerja di sebuah toko roti kecil dekat rumah, membuat kue dan roti manis. Pekerjaan itu jauh lebih ringan daripada pekerjaannya sebagai penjahit dulu, tapi cukup untuk mengalihkan pikirannya dari bayang-bayang kelam. Mereka mendaftarkanku di Sekolah Katolik Akademi Santa Maria. Di sana tak ada yang tahu masa laluku, tak ada yang tahu kisahku. Bagi semua orang, aku hanya murid baru. Sedikit pendiam, sedikit murung, tapi tak lebih dari seorang remaja biasa yang sedang menyesuaikan diri. Kita punya kesempatan untuk memulai dari awal, putriku. Kata Pak Hadi setiap kali kami berjalan menyusuri jalan berbatu tua setiap akhir pekan. Di sini tak ada yang mengenal kita. Tak ada yang tahu apa yang kita lalui. Tapi aku tahu. Tubuhku tahu. Pikiranku tahu. Luka-lukanya masih ada. Sebagian terlihat, sebagian besar tersembunyi. Mimpi buruk tak hilang meski kami sudah pindah kota. Hampir setiap malam aku terbangun sambil menjerit, dingin, berkeringat, merasa disentuh oleh tangan-tangan yang tak ada. Pak Hadi selalu berlari ke kamarku, memelukku sampai tubuhku berhenti gemetar. Kadang-kadang ia duduk semalaman di kursi di samping tempat tidurku. Semua akan berlalu, nak. Bisiknya sambil membelai rambutku. Dengan waktu semua akan berlalu. Tapi itu tidak berlalu. Bahkan mimpi buruk itu makin nyata, makin mengerikan. Kadang aku bermimpi kakakku kabur dari penjara dan menemukanku di Kota Harapan Baru. Aku terbangun dalam ketakutan seperti ada tangan tak terlihat yang mencekiku. Orang tuaku membawaku ke dokter dan aku diberi resep obat tidur. Tapi pil itu tidak menghapus mimpi buruk. Mereka hanya menjebakku di dalam mimpi. Tak bisa bangun, tak bisa lari. Setelah beberapa malam yang lebih parah, aku berhenti meminumnya. Di sekolah baru, aku berusaha menyesuaikan diri. Para suster sangat disiplin tapi adil.
teman-teman sekelasku mencoba mendekatiku, penasaran dengan murid pindahan di tengah tahun ajaran. Tapi aku membangun tembok di sekeliling diriku, tak terlihat, tapi tak bisa ditembus. Kamu tak pernah cerita tentang kota asalmu, kata seorang teman bernama Teresa saat istirahat. Kamu kangen? Tidak, jawabku dingin. Tak ada yang kukangenkan dari sana, teman-temanmu, keluargamu, aku tak mau bicara soal itu. Mereka pun akhirnya berhenti bertanya. Aku dikenal sebagai anak aneh, penyendiri, tak punya teman, dan aku lebih memilih begitu. Persahabatan butuh kepercayaan dan aku sudah lupa caranya percaya. Di rumah, orang tuaku berusaha membangun kembali sedikit normalitas. Bu Sri menghias apartemen kecil kami dengan bunga, tirai warna-warni, dan benda-benda lucu dari pasar. Pak Hadi membawakanku buku, permen, apapun yang mungkin bisa membuatku tersenyum. Tapi ada hantu di antara kami atau lebih tepatnya 3 hantu. Kami tak pernah membicarakan kakak-kakakku, tak pernah menyebut nama mereka. Seolah mereka sudah mati, seolah mereka tak pernah ada. Tapi kehadiran mereka yang hilang justru terasa seperti lubang hitam yang menyedot semua kebahagiaan. Setiap malam aku mendengar Bu Sri menangis pelan di kamarnya. Pak Hadi mencoba menenangkannya. Tapi bagaimana menenangkan seorang ibu yang kehilangan 3 anak ke dalam penjara dan menyadari bahwa mereka adalah monster? Bagaimana menghadapi rasa bersalah karena tak menyadari apa yang terjadi? Tak melindungi anak bungsunya? Aku seharusnya tahu, Hadi, katanya diselais. Bagaimana mungkin seorang ibu tidak menyadari sesuatu seperti ini? Itu bukan salahmu, Sri. Jawab Pak Hadi dengan suara lelah. Suara yang bahkan tak mampu meyakinkan dirinya sendiri. Mereka menipu kita semua. 6 bulan setelah kami pindah ke Kota Harapan Baru, sebuah amplop tiba melalui pos. Surat dari Pusat Pembinaan Anak Nakal Provinsi Jawa Tengah. Surat dari Rabat. Pak Hadi marah besar ingin langsung membakarnya tanpa membacanya. Tapi Bu Sri memohon agar surat itu dibaca dulu. Aku hanya berdiri terpaku menatap secari kertas itu. Benda yang punya kuasa untuk membuka kembali semua luka lama itu ditujukan ke Luisa, kata Bu Sri menunjukkan namaku yang tertera di amplop. Dia punya hak untuk memutuskan. Pak Hadi menatapku, matanya penuh rasa sakit dan kemarahan. Kamu tak perlu membaca ini, putriku. Kamu tak perlu membiarkan mereka kembali masuk ke dalam hidupmu. Aku mengambil amplop itu dengan tangan gemetar. Aku sendiri tak tahu apa yang kuinginkan. Sebagian diriku ingin langsung merobeknya jadi ribuan keping. Tapi ada bagian lain yang ingin tahu apa yang ingin ia sampaikan. Akan kupikirkan, jawabku pelan sambil menyimpan surat itu di saku. Aku belum tahu. Aku membawa surat itu kemana-mana selama berminggu-minggu di kamarku, di sekolah, saat jalan-jalan sore keliling kota. Kadang aku bahkan lupa itu ada di saku, tapi ada saat-saat di mana itu menjadi satu-satunya hal yang ada di pikiranku. Apa yang bisa Robert katakan yang akan mengubah apapun? Kata-kata macam apa yang mampu menyembuhkan sesuatu yang sudah dihancurkan? Pada suatu sore minggu saat aku sendirian di rumah dan kedua orang tuaku pergi ke misa, aku akhirnya punya cukup keberanian. Aku membuka amplop itu hati-hati, seolah-olah isinya bisa meledak. Tulisan tangannya kecil dan rapat, memenuhi 4 halaman kertas. Aku mulai membaca dengan jantung berdetak kencang. Luisa yang terkasih, aku bahkan tak tahu harus mulai dari mana. Mungkin dari pengakuan bahwa aku tidak mengharapkan pengampunanmu. Aku tahu aku tak pantas menerimanya. Apa yang kami lakukan padamu sungguh tak termaafkan. Setiap hari aku bangun di tempat ini dengan satu pertanyaan yang sama. Bagaimana mungkin aku melakukan hal sekejam itu kepada adikku sendiri? Aku tidak akan mencari-cari alasan.
Aku tak akan mengatakan bahwa semua salahnya Anton dan Yusuf, bahwa mereka memaksaku. Ya, mereka menekanku. Mereka mengancamku, tapi aku masih punya pilihan. Aku bisa saja menolak. Aku bisa saja memberitahu ibu, ayah, atau orang lain. Aku bisa saja melindungimu sebagaimana seorang kakak seharusnya. Tapi yang kulakukan justru sebaliknya. Aku jadi bagian dari mimpi burukmu di sini. Aku menjalani terapi. Psikologku bilang, aku harus memahami kenapa aku melakukan apa yang kulakukan agar tak pernah mengulanginya lagi. Ia bilang, aku masih punya kesempatan membangun hidup baru setelah keluar dari sini. Tapi pertama-tama aku harus sepenuhnya mengakui luka yang kutimbulkan. Dan aku mengakuinya, Luisa, setiap hari, setiap malam, setiap detik penderitaanmu karena kami. Semua itu adalah beban yang kupikul dan tak pernah pergi. Aku tak meminta jawabanmu. Aku tak meminta kembali ke dalam hidupmu. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku sungguh-sungguh menyesal dan bahwa andai waktu bisa diulang, aku akan menjadi kakak yang pantas kau miliki. Jika suatu hari bertahun-tahun dari sekarang kau merasa bisa memberiku kesempatan untuk meminta maaf langsung, aku akan menunggu. Tapi aku juga paham jika hari itu tak pernah datang. Aku hanya berharap kau berhasil membangun hidup baru jauh dari semua ini dan bahwa suatu saat nanti kau bisa menemukan kedamaian dengan penyesalan yang sungguh-sungguh. Saat aku selesai membaca, aku menyadari bahwa aku menangis. Tapi itu bukan air mata duka atau amarah, melainkan sesuatu yang lain. Sesuatu yang tak bisa kujelaskan, campuran emosi yang membingungkan yang membuatku kelelahan. Aku menyimpan surat itu di laci dan tak pernah membalasnya. Tapi aku juga tak pernah menghancurkannya. Entah bagaimana, kata-kata di atas kertas itu adalah bentuk pengakuan akan kebenaran. Bukti bahwa semua itu memang nyata, bahwa aku tidak gila. Bulan demi bulan berlalu menjadi tahun. Aku mulai beradaptasi dengan kehidupan di kota harapan baru dengan ritme yang lebih lambat dengan tradisi-tradisi tua di kota bersejarah itu. Di sekolah aku tetap menyendiri. Tapi perlahan beberapa teman sekelas mulai menembus bentengku. Mereka bukan sahabat dekat tapi setidaknya cukup baik untuk jadi teman bicara. Salah satunya adalah Martha, putri pemilik apotek. Dia adalah orang pertama yang kupercayai, yang kubagikan sebagian kecil dari kisahku. Aku tidak menceritakan semuanya padanya. Tentu saja hanya bahwa aku telah melewati sesuatu yang sangat berat di kota sebelumnya dan itulah alasan kami pindah. Pasti mengerikan, katanya tanpa mendesak untuk detail. Memang, jawabku terkejut dengan ketulusanku sendiri. Tapi aku sedang mencoba untuk maju. Kalau kamu butuh teman bicara, aku ada. Katanya dengan kesederhanaan yang menyentuh hatiku. Itu adalah pertama kalinya seseorang menawarkan bantuan tanpa rasa ingin tahu yang berlebihan, tanpa mengajukan 1000 pertanyaan, tanpa menatapku seolah aku makhluk aneh, hanya menawarkan kehadiran hadiah kecil, dan telinga yang mau mendengarkan. Di rumah, segalanya perlahan membaik. Mimpi buruk belum sepenuhnya hilang, tapi sudah mulai jarang. Busri berhenti menangis setiap malam dan kadang mulai tersenyum lagi. Terutama saat ia membawa pulang cerita-cerita lucu tentang ibu-ibu yang sering datang ke toko kue. Pak Hadi tetap sangat protektif, ingin tahu aku di mana setiap menitnya, bahkan menelepon sekolah jika aku telat 10 menit pulang. Tapi itu pun perlahan berkurang seiring waktu ketika ia melihat aku ternyata bisa bertahan. Pada tahun 1968, 2 tahun setelah kami pindah ke kota Cibinong, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sebuah surat datang kali ini dari lembaga pemasyarakatan. Surat itu dari Agus. Berbeda dengan surat dari Rizky, surat ini pendek dan nyaris dingin. Siti Nurhaliza, aku tahu kamu mungkin akan merobek surat ini tanpa membacanya. Aku tahu kamu membenciku dan kamu benar.
Apa yang kami lakukan tak bisa dimaafkan. Aku menulis karena kudengar Rizky mengirim surat padamu. Dia mencoba bermain sebagai si penyesal, si orang baik. Tapi jangan percaya dia. Dia ikut semuanya atas kehendaknya sendiri. Aku tak minta maaf. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku sedang menebus perbuatanku di sini. Di penjara. Kalau mereka tahu alasanmu di penjara, hidupmu jadi neraka. Bahkan penjahat paling kejam pun tak menghormati orang yang melakukan hal seperti yang kami lakukan. Mungkin ini memberimu sedikit ketenangan karena tahu kami menderita. Semoga begitu, Agnes. Surat ini tidak seperti yang pertama. Langsung kurobek dan buang ke tempat sampah. Aku tidak memberitahu Pak Hadi atau Busri bahwa aku menerimanya. Aku tidak ingin membuka kembali luka itu, tidak ingin melihat ekspresi sakit di mata mereka. Kata-kata Agus menghantuiku selama berhari-hari bukan karena rasa kasihan, tapi karena surat itu membenarkan sesuatu yang selalu aku curigai. Bahwa Rizky bukan hanya korban keadaan. Dia memilih untuk ikut seperti yang dikatakan Agus. Beberapa minggu kemudian, surat ketiga datang dari Didi. Aku bahkan tidak membukanya. Langsung kubuang ke dalam api dan menyaksikan kertas itu terbakar. Berharap kenangan-kenanganku bisa musnah semudah itu. Pada tahun 1970, ketika aku berusia 18 tahun, sebuah keputusan sulit harus kuhadapi. Rizky telah menjalani hukumannya dan akan dibebaskan. Dia tidak tahu kami di mana, tapi dia bisa saja mencarinya jika dia mau. Kemungkinan bertemu kembali, bahkan secara tidak sengaja membuatku ketakutan. Apa kita harus pindah lagi? Tanyaku kepada orang tuaku saat makan malam. Bagaimana kalau dia mencariku? Pak Hadi yang tidak tahu soal surat-surat itu tampak terkejut dengan kekhawatiranku. Dia tak tahu kita di mana, Putri. Dan bahkan kalau dia tahu, aku tidak akan membiarkan dia mendekatimu. Tapi ayah tidak selalu bersamaku, bantahku. Bagaimana kalau aku bertemu dia di jalan? Bagaimana kalau dia muncul di kampus? Busri yang lebih pendiam dari biasanya akhirnya bicara. Mungkin sudah waktunya menghadapi semua ini, Nak. Kita tidak bisa terus lari. Aku terkejut. Busri yang dulu terpuruk dalam depresi setelah mengetahui apa yang terjadi, sekarang bicara tentang menghadapi, tentang tidak lari lagi. Maksud ibu apa? Tanaku. Maksud ibu hidup terus berjalan. Rizky sudah menjalani hukumannya. Kamu tumbuh dewasa, kamu akan kuliah sebentar lagi. Kita tidak bisa hidup dalam ketakutan selamanya. Pak Hadi menatapnya seolah Busri telah kehilangan akal. Apa kamu sedang membela monster itu? Tidak, jawabnya tegas. Aku tidak akan pernah membela apa yang mereka lakukan. Tapi Rizky yang paling mudah dia dipengaruhi oleh yang lain. Mungkin apa? Potong Pak Hadi, suaranya meninggi. Mungkin kita harus mengundangnya makan malam. Berpura-pura tidak ada yang terjadi. Hadi, bukan itu maksudku dan kamu tahu itu. Aku hanya merasa bahwa hidup dengan begitu banyak kebencian, begitu banyak ketakutan tidak membawa kita kemana-mana. Lihat kita sekarang. Kita berpura-pura menjadi keluarga normal, tapi kenyataannya tidak. Kita masih terjebak di hari itu, di ruang tamu itu selamanya. Itu adalah pertama kalinya aku melihat orang tuaku bertengkar serius sejak kejadian pelecehan itu terungkap. Seolah-olah bendungan emosi pecah dan melepaskan tahun-tahun perasaan yang dipendam. Apa kamu rela kehilangan anakmu? Lanjut Busri kini sambil menangis. Apa kamu benar-benar tidak akan pernah bertemu Rizky lagi? Bahkan hanya untuk mendengar apa yang ingin dia katakan? Dia bukan lagi anakku, jawab Pak Hadi. Tapi suaranya kehilangan keyakinan. Tak satu pun dari mereka.
Aku menyaksikan pertengkaran itu dalam diam, merasakan sesuatu yang aneh tumbuh dalam diriku. Itu bukan pengampunan, tidak akan pernah. Tapi mungkin itu adalah penerimaan. Penerimaan bahwa apa yang terjadi adalah bagian dari kisahku dan bahwa melarikan diri tidak akan mengubahnya. Aku tidak ingin bertemu Rizky, kataku akhirnya memotong perdebatan mereka. Aku belum siap untuk itu dan mungkin tidak akan pernah siap, tapi aku juga tidak mau lari lagi. Ini rumah kita sekarang. Ini hidup kita. Kedua orang tuaku menatapku, terkejut oleh ketegasanku. Saat itu aku sadar bahwa untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, aku membuat keputusan untuk hidupku sendiri. Bukan hanya menerima apa yang mereka putuskan untukku. Aku takut. Aku akui. Tapi aku tidak mau rasa takut itu mengendalikan setiap langkahku selamanya. Pak Hadi berdiri dan memelukku erat seperti saat aku masih kecil. Kamu adalah orang paling berani yang ayah kenal. Putri, katanya dengan suara bergetar. Jauh lebih berani dari ayah. Malam itu menjadi titik balik dalam keluarga kami, bukan keajaiban penyembuhan. Luka itu tetap ada. Mimpi buruk masih datang sesekali. Kenangan menyakitkan kadang muncul tanpa peringatan. Tapi sesuatu telah berubah secara mendasar. Untuk pertama kalinya sejak semuanya terjadi, aku merasa bahwa aku bisa punya masa depan yang tidak sepenuhnya ditentukan oleh masa laluku. Pada tahun 1971, aku diterima di Fakultas Pendidikan di Jakarta. Aku akan pindah. Tinggal di asrama bersama mahasiswa lain, memulai kehidupan mandiri. Orang tuaku bangga tapi juga ketakutan. Apa kamu yakin sudah siap, Nak? Tanya Bu Sri saat membantuku mengemas koper. Jakarta, kota besar, penuh bahaya. Aku siap, Bu. Jawabku terkejut oleh ketegasan suaraku sendiri. Aku tidak bisa membiarkan rasa takut menghalangiku untuk hidup. Malam itu di malam keberangkatanku bermimpi. Tapi bukan mimpi buruk seperti yang selama ini menyiksaku. Itu mimpi tentang kebebasan. Aku bermimpi berada di tengah ladang terbuka di bawah langit biru tak berujung dan aku bisa berlari. Berlari tanpa henti, tanpa ada yang menahan, tanpa ada yang mengejar. Aku terbangun dengan air mata di mata. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, itu adalah air mata harapan. Jakarta di tahun 1971 adalah dunia yang benar-benar berbeda dari kota Salatiga. Gedung-gedung tinggi menggantikan rumah-rumah tua bergaya kolonial. Jalan-jalan lebar menggantikan gang berbatu. Keramaian orang asing menggantikan wajah-wajah yang dikenali. Di hari-hari pertama di asrama mahasiswa, rasa takut lama itu kembali. Rasa takut yang selalu mengikuti seperti bayangan. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Tekad baru, kekuatan yang sebelumnya tak kusadari ada dalam diriku. Asrama itu terletak di kawasan kampus UI Depok, tempat yang sibuk dan penuh anak muda. Kami berenam berbagi apartemen 3 kamar tidur. Teman-teman sekamarku ramai, ceria, penuh rencana, dan mimpi. Sangat berbeda dariku, yang membawa bekas luka tak terlihat yang tak seorang pun di sana tahu. Siti Nurhaliza. Kamu selalu begitu diam, kata Rina, teman sekamarku, seorang gadis dari Bandung yang kuliah di jurusan hukum. Kamu harus lebih sering keluar menikmati hidup, kata Rina suatu sore. Perlahan aku mulai membuka diri. Bukan tentang masa laluku, itu tetap rahasia yang terkunci rapat, tapi tentang kesukaanku, pendapatku, mimpiku tentang masa depan. Aku menemukan bahwa aku menyukai musik, terutama Simone Garfunkel yang sangat populer saat itu, bahwa aku punya bakat menggambar, bahwa aku sangat menyayangi anak-anak kecil. Kamu akan menjadi guru yang luar biasa, kata Rina suatu hari setelah melihatku membantu anak tetangga mengerjakan PR.
Kamu punya kesabaran, kamu punya kasih sayang. Itulah yang dibutuhkan anak-anak. Kuliah di Fakultas Pendidikan benar-benar membuka cakrawala yang tak pernah kubayangkan. Aku belajar tentang perkembangan anak, psikologi, metode mengajar. Setiap kelas seperti jendela yang terbuka ke dunia baru. Dunia di mana aku bisa membawa perubahan dalam hidup anak-anak lain. Pengalaman masa kecil yang traumatis bisa meninggalkan luka mendalam pada perkembangan emosional, jelas dosen psikologi pendidikan kami suatu hari. Tapi dengan dukungan yang memadai, daya tahan manusia sangat mengejutkan. Kata-kata itu menyentuh sesuatu yang dalam di dalam diriku. Resiliensi. Kemampuan untuk bangkit kembali, beradaptasi, dan tumbuh meskipun menghadapi kesulitan. Itulah yang sedang kubangun hari demi hari tanpa kusadari. Pak Hadi dan Bu Sri menelepon setiap minggu khawatir dan rindu. Saat libur pertama ketika aku kembali ke kota Salahtik, aku menyadari betapa mereka tampak lebih tua dan lelah. Pak Hadi yang dulunya selalu tampak kuat, kini berjalan membungkuk seolah memikul beban yang tak terlihat. Bu Sri meskipun kini lebih sering tersenyum, kadang-kadang tampak jauh, tenggelam dalam pikirannya sendiri. "Apa kalian baik-baik saja?" tanyaku saat makan malam. "Kami baik," jawab Pak Hadi menggenggam tangan ibuku di atas meja. "Kami hanya rindu padamu, Putri." Dalam kunjungan itu, aku sadar bahwa bukan hanya aku yang perlu melangkah maju. Orang tuaku juga terjebak di masa lalu, terus menghidupkan kembali hari mengerikan itu. Seolah-olah waktu berhenti untuk kami bertiga sejak Juni 1966. "Kalian juga harus hidup," kataku malam sebelum kembali ke Jakarta. "Kalian tidak bisa menghabiskan sisa hidup hanya menunggu kedatanganku, hanya khawatir tentangku." Pak Hadi tersenyum. Senyum sedih yang kini menjadi ciri khasnya. Lebih mudah diucapkan daripada dijalani. "Nak, aku tahu," jawabku sambil memeluknya erat. "Percayalah, aku tahu." Kembali ke Jakarta, aku tenggelam dalam studi dengan tekad yang lebih besar. Aku bukan hanya sedang membangun masa depan untuk diriku sendiri. Aku sedang mencoba membuktikan bahwa masa lalu bisa diatasi, bahwa luka bisa menjadi tanda dari sebuah pertempuran yang dimenangkan. Di tahun keduaku di kampus, aku bertemu Andika. Dia kuliah di jurusan teknik dan tinggal di asrama dekat asramaku. Kami bertemu di pesta ulang tahun teman bersama. Dia menawarkan segelas soda, berkomentar tentang musik yang diputar, dan kami berbicara selama berjam-jam tentang segala hal dan tentang hal-hal kecil. Andika berbeda dari laki-laki lain yang pernah mencoba mendekatiku. Dia tidak memaksa, tidak mencoba mengesankan. Dia punya ketenangan, kelembutan alami yang membuatku merasa aman di dekatnya. "Boleh aku meneleponmu lain kali?" tanyanya saat pesta hampir usai. Aku ragu. Hubungan bukan bagian dari rencanaku. Gagasan tentang kedekatan, tentang mempercayai seseorang sejauh itu membuatku takut hanya untuk bicara, tambahnya melihat keraguanku tanpa tekanan. Aku mengangguk pelan, merasakan campuran antara rasa takut dan emosi baru yang belum bisa kujelaskan. Andika menelepon 3 hari kemudian, lalu minggu berikutnya dan setelah itu lagi percakapan kami sederhana tentang buku, film, kelas, masa depan. Dia tidak pernah bertanya tentang masa laluku, tidak pernah memaksakan topik yang membuatku tidak nyaman. Dalam kencan pertama kami berdua saja, kami menonton film love story yang sedang booming saat itu. Saat dia mencoba menggenggam tanganku di tengah gelap, aku bereaksi spontan. Menarik diri seolah tersengat listrik. "Maaf," bisiknya tanpa memaksa. "Aku tidak akan melakukan apapun yang tidak kamu inginkan." Kalimat itu begitu sederhana, begitu jelas, tapi begitu kuat, terus terngiang-ngiang di kepalaku selama berhari-hari. "Aku tidak akan melakukan apapun yang tidak kamu inginkan."
Itu adalah pertama kalinya seseorang mengatakannya padaku. Seseorang yang mengakui hakku untuk berkata tidak, untuk menetapkan batas. Dalam minggu-minggu berikutnya, persahabatanku dengan Andika tumbuh. Dia sabar, penuh rasa hormat, tak pernah melangkahi batas yang kutetapkan. Ketika aku akhirnya memberanikan diri untuk menggenggam tangannya saat berjalan di Taman Monas, aku merasakan sesuatu yang sudah lama hilang. Ketenangan. Ada sesuatu dari masa lalumu yang sangat menyakitkan ya? Tanya Andika suatu hari ketika kami duduk di tepi Sungai Ciliwung. Kamu tidak harus menceritakannya. Aku hanya ingin kamu tahu kalau suatu hari kamu siap. Jika kamu memang siap, aku akan ada di sini untuk mendengarkan. Air mata menggenang di mataku. Bagaimana dia tahu? Bagaimana dia bisa begitu mengerti perasaanku tanpa aku menjelaskan? Terima kasih. Itu saja yang bisa kukatakan. Hubungan kami berkembang perlahan sesuai ritmeku. Setiap batas yang berhasil kulewati terasa seperti sebuah kemenangan. Ciuman pertama berbulan-bulan setelah kami bertemu. Pertama kali aku bercerita sedikit tentang keluargaku. Pertama kali aku memperkenalkannya kepada orang tuaku saat mereka berkunjung ke Jakarta. Pak Hadi seperti biasa memandangnya dengan mata curiga. Tapi Bu Sri yang lebih peka langsung tahu bahwa Andika berbeda. Matanya baik, katanya padaku kemudian saat kami berdua. Mata orang yang tahu menghormati. Pada tahun 1974 di tahun terakhir kuliahku, aku menerima kabar yang kembali mengguncang duniamu. Agus dan Didi dibebaskan karena berkelakuan baik setelah menjalani lebih dari separuh masa hukuman. Surat yang memberitahuku datang dari mantan luatan kami di kota Cibinong yang merasa aku harus tahu. Mereka tidak tahu kamu di mana, tulisnya. Dan mereka dilarang menghubungimu. Meski begitu, ketakutan itu kembali menghantamku. Bagaimana kalau mereka mencariku? Bagaimana kalau mereka ingin balas dendam karena di penjara? Selama berhari-hari aku tidak bisa tidur. Mimpi buruk datang kembali. Bayangan-bayangan gelap mulai terasa mengancam di tiap sudut. Andika menyadari ada yang salah, tapi dia tidak pernah menekanku. Dia hanya ada mendampingi diam-diam. Memberikan ruang. Saat itulah aku membuat keputusan yang akan mengubah hidupku selamanya. Aku lelah terus lari. Lelah membiarkan rasa takut mengendalikan hidupku. Kalau aku benar-benar ingin maju, aku harus menghadapi iblis masa laluku. Aku harus bilang sesuatu padamu, kataku kepada Andika malam itu duduk di apartemen kecil yang ia sewa setelah lulus. Tentang masa laluku, tentang kenapa aku seperti ini. Dia menggenggam tanganku, matanya penuh pengertian. Hanya kalau kamu ingin, Siti Nurhaliza, tidak harus hari ini, tidak harus pernah kalau terlalu menyakitkan. Tapi aku tahu aku harus melakukannya. Untuk pertama kalinya aku menceritakan semuanya. Dari hari pertama di dapur rumah kami di kota Cibinong hingga saat Pak Hadi menemukan kebenaran, penangkapan saudara-saudaraku, pelarian kami ke kota Salatiga. Aku bicara tanpa berhenti. Kata-kataku mengalir seperti bendungan yang akhirnya jebol setelah bertahun-tahun. Andika mendengarkan dalam diam, menggenggam tanganku, air matanya mengalir tanpa suara. Ketika aku selesai secara emosional dan fisik benar-benar lelah, dia memelukku dengan kelembutan yang membuatku menangis lagi. Kamu adalah orang terkuat yang pernah aku temui, katanya pelan. Dan aku mencintaimu. Tidak ada yang kamu katakan malam ini yang mengubah itu. Tidak satupun. Malam itu menandai awal penyembuhanku yang sesungguhnya. Menceritakan kisahku, rahasia tergelapku, dan tetap diterima, tetap dicintai meskipun semuanya, atau bahkan justru karena semuanya memberiku kebebasan yang tak pernah kubayangkan mungkin. Dalam minggu-minggu berikutnya, dengan dukungan Andika,
aku membuat keputusan sulit lainnya menghadapi saudara-saudaraku. Bukan secara langsung, aku belum siap untuk itu. Namun, aku memilih untuk menghadapi mereka lewat surat, 3 surat, 1 untuk masing-masing. Kepada Rizky, kutulis tentang bagaimana partisipasinya dalam penyiksaan itu. Meskipun dia yang paling muda, meskipun dia mengaku dipaksa, tetap sangat melukaiku. Aku menceritakan bagaimana aku menghabiskan bertahun-tahun mencoba memahami bagaimana saudara kandungku sendiri yang aku cintai dan percayai bisa menjadi bagian dari sesuatu yang begitu mengerikan. Aku tidak membencimu lagi, tulisku di akhir. Tapi aku juga belum bisa sepenuhnya memaafkanmu. Yang bisa kulakukan hanyalah berharap kamu menemukan kedamaian, membangun kembali hidupmu, dan tak pernah lagi menyakiti siapapun. Untuk Didi, kakak tengahku yang selalu dingin, selalu jauh. Kutulis tentang kemarahan yang kupendam selama bertahun-tahun. Bagaimana dia yang seharusnya melindungiku sebagai seorang kakak justru memilih untuk bergabung dengan Agus dalam menyakiti. Aku berharap waktu di penjara membuatmu merenung, tulisku. Aku berharap kamu benar-benar menyadari betapa beratnya perbuatanmu. Aku tidak ingin bertemu lagi. Aku tidak ingin berhubungan apapun. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak akan hidup dalam ketakutan terhadapmu lagi. Surat untuk Agus, pemimpin, penghasut, otak dari semua itu adalah yang paling sulit. Selama berhari-hari aku menatap kertas kosong tanpa bisa menemukan kata-kata yang cukup untuk menggambarkan ke dalam luka, kemarahan, dan jijikku. Kamu mencuri masa kecilku, tulisku akhirnya. Kamu mencuri kepolosanku, kepercayaanku, kemampuanku untuk merasa aman. Selama bertahun-tahun kamu mengendalikan hidupku lewat rasa takut, tapi itu berakhir sekarang. Aku tidak takut lagi. Kamu tidak punya kuasa lagi atas diriku. Ketiga surat itu kukirim di hari yang sama tanpa berharap balasan, bahkan tanpa menginginkannya. Itu adalah tindakan simbolik deklarasi kemerdekaanku. Mulai saat itu, aku tidak lagi akan didefinisikan sebagai korban dari saudara-saudaraku. Aku akan didefinisikan oleh pilihanku sendiri, jalanku sendiri. Pada bulan Desember 1974, aku lulus dari Fakultas Pendidikan. Pak Hadi dan Bu Sri duduk di antara penonton, senyum bangga di wajah mereka yang menua. Andika berada di sampingku, bertepuk tangan paling keras saat aku menerima ijazahku. 2 minggu kemudian dia melamarku. Aku tidak punya banyak hal untuk ditawarkan selain cintaku, katanya sambil menunjukkan cincin sederhana. Tapi aku janji akan menjagamu, menghormati batasanmu, membangun kehidupan di mana kamu merasa aman dan dicintai. Aku ragu bukan karena aku tidak mencintainya. Aku mencintai Andika lebih dari yang pernah kubayangkan mungkin terjadi. Tapi karena takut bahwa aku tidak bisa menjadi seorang istri sepenuhnya. Takut bahwa lukaku terlalu dalam. Bagaimana kalau aku tidak bisa? Bisikku malu. Bagaimana kalau traumanya terlalu kuat? Andika tersenyum. Senyum lembut yang sejak awal membuatku merasa aman. Siti Nurhalizah, pernikahan bukan hanya tentang itu. Pernikahan adalah kebersamaan, persahabatan, membangun sesuatu bersama. Bagian lain itu akan datang kalau waktunya datang. Kalau tidak pun kita masih punya semuanya. Kami menikah pada bulan Maret 1975 dalam sebuah upacara sederhana di kota Salatiga. Hari itu cerah, harum bunga sakura memenuhi udara. Pak Hadi menggandengku berjalan di lorong. Air mata mengalir di matanya. Kamu pantas mendapatkan semua kebahagiaan di dunia, putri, bisiknya. Setiap hari aku bersyukur kepada Tuhan bahwa kamu selamat, bahwa kamu tumbuh menjadi wanita luar biasa ini. Kami memulai hidup pernikahan di sebuah apartemen kecil di Jakarta. Andika bekerja di perusahaan konstruksi.
Aku mendapat pekerjaan sebagai guru di sekolah dasar. Kami muda, saling mencintai, dan penuh mimpi. Kedekatan fisik menjadi tantangan seperti yang kami duga. Ada malam-malam penuh air mata, kenangan pahit yang muncul kembali, kepanikan yang datang tanpa peringatan. Tapi Andika tidak pernah memaksaku, tidak pernah menunjukkan frustrasi. Dia menunggu dengan sabar, mencintaiku sesuai cara yang bisa kuterima. Pada tahun 1976, aku mengetahui bahwa aku hamil. Itu adalah perpaduan antara kebahagiaan dan ketakutan. Para dokter dulu mengatakan bahwa aku mungkin tidak bisa memiliki anak akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh penyiksaan itu. Dan sebagian dari diriku takut aku tidak tahu bagaimana menjadi seorang ibu. Bagaimana cara melindungi anak jika masa kecilku sendiri telah dihancurkan? Kita pasti bisa menjalaninya, kata Andika meyakinkanku, menggenggam tanganku saat kami memandangi hasil USG pertama bersama. Ayu lahir pada bulan Januari 1977, seorang bayi perempuan yang sehat dengan mata seperti ayahnya dan kata orang-orang senyumanku. Memeluknya untuk pertama kalinya terasa seperti sebuah mukjizat. Begitu kecil, begitu sempurna, begitu percaya pada dunia tanpa tahu bahwa kejahatan bisa saja ada di sekitarnya. Aku akan melindungimu, bisikku, mencium dahinya yang lembut, menjadi seorang ibu menyembuhkanku dengan cara-cara yang tak pernah kubayangkan, melihat Ayu tumbuh, mempercayaiku sepenuhnya, memberiku keyakinan bahwa aku bisa menjadi kuat, bahwa aku bisa melindungi, bahwa aku bisa mencintai tanpa syarat. Saat Bayu lahir pada tahun 1980, lalu Tiara pada tahun 1983, keluarga kami terasa lengkap. Orang tuaku menua dengan damai, menyaksikan cucu-cucu mereka tumbuh, menemukan kembali kebahagiaan yang dulu sempat hilang, terutama Pak Hadi seolah hidup kembali, bermain, bercerita, menjadi kakek penuh kasih yang memang ditakdirkan baginya. Pada tahun 1985, aku menerima surat tak terduga dari Rizky. Aku tidak langsung membukanya. Surat itu tergeletak di meja dapur selama beberapa hari. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya di sebuah minggu yang tenang, saat anak-anak bermain di halaman belakang dan Andika membaca koran, aku memberanikan diri. Siti Nurhalizah yang terhormat, aku menerima suratmu beberapa tahun lalu dan memahami posisi kamu. Aku tidak mengharapkan balasan dan tidak mengharapkannya sekarang. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa suratmu mengubah hidupku. Kata-katamu keras tapi adil membuatku benar-benar melihat seberapa besar kerusakan yang telah kulakukan. Dalam beberapa tahun terakhir, aku membangun kembali hidupku. Aku menyelesaikan studi, mendapatkan pekerjaan tetap, bertemu perempuan baik yang tahu tentang masa laluku dan tetap menerimaku. Aku menjalani terapi secara rutin dan menjadi relawan di lembaga yang membantu anak-anak korban kekerasan. Aku tidak meminta untuk kembali dalam hidupmu. Aku tahu itu mustahil. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa kata-katamu berdampak. Aku berharap dari lubuk hatiku kamu telah menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang pantas kamu dapatkan. Jika suatu hari kamu ingin membalas surat ini atau tahu lebih banyak tentang hidupku sekarang, aku akan senang. Tapi aku sepenuhnya mengerti jika kamu ingin ini menjadi komunikasi terakhir antara kita dengan kasih dan penyesalan yang tulus. Rizky, aku menunjukkan surat itu kepada Andika yang membacanya dalam diam. Apa yang ingin kamu lakukan? Tanyanya pelan. Aku berpikir lama. Gadis kecil yang terluka dalam diriku ingin merobek surat itu berpura-pura bahwa Rizky tidak pernah ada. Tapi perempuan yang telah aku menjadi seorang guru, istri, ibu bisa melihat sesuatu di balik kemarahan itu. Aku pikir aku akan membalas, kataku akhirnya bukan untuk memulai hubungan lagi, bukan untuk sepenuhnya memaafkan, tapi untuk menunjukkan bahwa aku bertahan, bahwa aku membangun kehidupan yang baik meski semua yang terjadi.
Alasanku singkat hanya berisi informasi dasar tentang hidupku, pernikahanku, anak-anakku, pekerjaanku sebagai guru. Aku tidak menyertakan foto atau alamat, hanya cerita sederhana tentang siapa diriku sekarang. Aku senang kamu menemukan jalan menuju penebusan, tulisku di akhir. Itu hal paling jujur yang bisa ku katakan saat ini. Aku tidak pernah mendengar kabar dari Agus atau Didi. Bertahun-tahun kemudian, aku mendengar dari kenalan lama di kota Cibinong bahwa Agus meninggal dalam perkelahian di bar pada tahun 1990 dan Didi pindah ke pesisir barat dan memutus kontak dengan siapapun. Rizky sempat membalas sekali lagi, mengucapkan terima kasih karena telah menulis. Katanya dia sudah menikah dan sedang menantikan anak pertamanya. Kali ini aku tidak membalas dan dia menghormati keputusanku. Hidup terus berjalan. Anak-anakku tumbuh kuat dan penuh rasa aman tanpa pernah tahu tentang masa laluku yang gelap. Pak Hadi meninggal dengan tenang pada tahun 1992 dalam damai mengetahui bahwa aku baik-baik saja. Bu Sri menyusul 2 tahun kemudian meninggal dalam tidurnya seolah tak ingin hidup sendirian tanpa suaminya. Aku dan Andika menua bersama menyaksikan anak-anak kami lulus menikah dan memberi kami cucu-cucu yang mengisi hari-hari kami dengan tawa dan cahaya. Cinta di antara kami yang dulu dimulai dengan begitu ragu-ragu tumbuh dan berubah menjadi sesuatu yang dalam dan tak tergoyahkan. Andika tidak pernah berhenti menjadi pria sabar yang menghormati batas-batasku yang selalu membuatku merasa aman. Pada tahun 2010 saat aku telah menjadi nenek dari 4 cucu, aku membuat keputusan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku menulis surat kepada Rizky dan memintanya untuk bertemu bukan untuk dia, tapi untuk diriku sendiri untuk benar-benar menutup bab itu. Kami bertemu di sebuah kafe kecil di pusat kota Jakarta. Dia sangat berbeda. Rambutnya sudah memutih, wajahnya penuh keriput dalam, kacamata baca menggantung di hidungnya. Dia sama sekali tidak terlihat seperti remaja yang dulu terlibat dalam penderitaanku. Kami berbicara hampir 2 jam tentang kehidupan kami, anak-anak kami, penyesalan kami. Aku tak pernah berhenti menyesal, katanya menunduk. Tidak sedetik pun. Aku tahu, jawabku. Terkejut karena tak merasakan amarah, hanya kesedihan yang jauh sunyi. Dan aku harap kamu tak pernah berhenti menyesal. Itu bukan pertemuan rekonsiliasi. Tak ada pelukan, tak ada janji untuk saling menghubungi. Itu adalah pertemuan penutup untuk benar-benar membalik halaman. Saat kami berpisah, dia bertanya, "Kamu bisa bahagia, Siti Nurhaliza, meski semua yang terjadi?" Aku terdiam sejenak lalu memikirkan Andika, anak-anak kami, cucu-cucu kami, kehidupan yang telah kami bangun bersama. Iya, jawabku dengan tulus. Aku sangat bahagia. Dan itulah kemenangan terbesarku. Tidak membiarkan bulan-bulan penuh horor itu menentukan seluruh hidupku. Memilih hidup, memilih cinta, memilih kebahagiaan meskipun ada luka yang tertinggal. Hari ini di usia 73 tahun, aku menoleh ke belakang dan melihat sebuah perjalanan yang berat tapi layak untuk dijalani. Aku adalah nenek dari 7 cucu yang luar biasa. Seorang guru yang telah pensiun setelah membantu ratusan anak. Seorang perempuan yang belajar bahwa luka terdalam pun bisa sembuh asal diberi waktu dan kasih. Kepada kalian yang masih setia mendengarkan ceritaku sampai saat ini, terima kasih. Jika hari ini aku memilih untuk menceritakan semua ini setelah bertahun-tahun memilih diam, itu karena aku percaya kisah ini bisa membantu seseorang di luar sana yang sedang mengalami hal serupa. Untuk mengatakan bahwa harapan itu nyata, bahwa ada jalan di luar luka dan gelapnya masa lalu. Jika kamu sedang melalui lembah bayanganmu sendiri, ingatlah kamu lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Penyembuhan bisa jadi lambat, bisa terasa menyakitkan. Tapi itu mungkin. Percayalah akan hal itu. Dan sebelum aku berpamitan,
Aku ingin mengucapkan terima kasih kepada 20.000 pelanggan. Jumlah yang luar biasa. Masya Allah. Jangan lupa beri tanda suka untuk video ini, subscribe ke channel Cerita Nenek Nusantara, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah berikutnya. Cium penuh cinta dari Nenek Nur dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Yeah.